Oke, halo teman-teman, selamat datang di channel Plankton Trader. Pada video kali ini saya menjelaskan sedikit tentang istilah yang sering saya gunakan di dalam analisa candle ya. Istilah RON ya. RON ini ya saya nggak meniru dari orang ya, saya buat sendiri ya. RON, RON atau round number bagi saya, istilah bagi saya ya. Jadi kalau kalian cari di Google, RON itu ya nggak ada round number ya. Jadi karena saya buat istilah sendiri round number. Oke, apa sih itu round number? Round number adalah angka bulat ya. Angka yang ada nolnya. Minimal 1 ataupun yang bagusnya itu 3 atau 2 ya. Harga yang angkanya bulat dan signifikan ya. Kenapa signifikan? Nanti kita jelaskan. Dari sisi angka bagi para trader ya. Signifikan ini merujuk kepada para trader teman-teman ya. Karena ada pembagian trader ya. Dalam segi persepsi ya ini. Trader itu ya sama trader, tapi persepsinya orang beda. Jadi persepsinya yang dibedakan. Seperti contoh round number ya 1200, 1300, 10.000 dan lain-lain. Simak video penjelasan ya. Ini video penjelasannya baru dibuat. Oke, itu teman-teman. Jadi angka yang signifikan ya 1500, 200, 300. Berapapun yang belakangnya ada angka gitu. Angka bulat. Oke, sebelum ke live live IQ option, kita jelaskan dulu signifikan ini apa sih, persepsi yang saya tadi maksud ya. Jadi trader itu sama ya teman-teman. Kalau 100 orang trading ya dibilangnya trader ya. Tapi yang membedakan ya trader yang asli atau trader yang palsu ya. Trader yang tahu teori, trader yang menggunakan indikator ya banyak. Tapi dari segi round number ini trader dibedakan. Biasanya ada trader reversal dan trader breakout ya teman-teman ya. Ini biasanya yang berpengaruh di level ini, di level-level round number. Kenapa trader reversal ya? Contoh gini ya. Contoh katakanlah pergerakan harga itu ada yang seperti ini. Dia membuat resisten, membuat support, katakanlah ini ranging ya. Buat resisten, buat support, buat resisten. Nah, price ini ranging, dalam hal ini membentuk rectangle ya. Katakanlah di sini sebelumnya ada uptrend. Resisten, resisten, resisten. Support, support. Nah, trader di seluruh dunia yang memperhatikan price ini ya, persepsinya nggak akan sama teman-teman. Jadi nggak akan sama dia memikirkan resisten ini. Mungkin akan ada sebagian atau seperempat ya berpikir bahwa ini adalah resisten kuat teman-teman. Jadi ketika price di sini dan jika dia menyentuh lagi ini maka akan ada reversal ya. Ada yang berpikir begitu dan ada yang berpikir mungkin sebagian atau seperempat ya. Kalau jumlahnya kan kita tidak tahu ya. Nanti kita tahu setelah polanya terbentuk mana yang lebih besar ya. Nah, kalau price harga di sini ada juga yang berpikir akan wah ini udah disentuh 3 kali, mungkin di sini uptrend, ada yang nanti berpikir breakout. Ya. Nah, itu dia yang membuat ini signifikan. Ya. Ada yang berpikir ini akan bertahan dan menjadi resisten lagi, ada yang berpikir bahwa ini akan breakout dan akan menjadi support di kemudian hari ya. Nah, di harga inilah akan terjadi yang namanya fake breakout ya. Dalam hal ini engulfing, evening star, morning star, dark cloud cover. Sebenarnya itu ya penjelasannya berhubungan lagi dengan ini ya. Dengan persepsi trader tadi itu. Kalau di sini ada bearish engulfing berarti banyak yang
lebih banyak kualitas persepsi trader, bukan kualitas ya, lebih banyak trader yang berpikir bahwa di sini akan terjadi reversal dan ini kuat ya. Kalau di sini terjadi breakout ya berarti banyak trader yang memikirkan breakout. Tuh. Kalau di sini terjadi manipulasi ya, bisa terjadi manipulasi juga ya. Berarti di sini ada banyak kumpulan stop loss ya. Dan ada trader-trader plankton ya seperti kita itu berpikir bahwa di sini kuat ya. Sementara ada trader besar atau big bang ya, atau big boys, banyak lah istilahnya, yang akan mencari uang stop loss kita di sini ya. Makanya dia akan membuat fake breakout. Jadi maksudnya fake breakout adalah di sini akan di break, tetapi di atas ini akan dijatuhkan lagi ya, di break lagi. Dalam formasi biasanya bearish engulfing, morning star ya sama ya, dark cloud cover gitu. Kalau ini uptrend. Karena apa? Seperti yang saya pernah bilang, stop loss di sini, kalau di sini ada resisten, stop loss di sini akan menjadi plankton bagi para paus ya. Jadi ini adalah makanan bagi big trader untuk nge-sell ya teman-teman ya. Kenapa dia perlu ini makanan? Karena di sini uangnya yang harus di-sell banyak ya. Dia membutuhkan likuiditas atau membutuhkan uang banyak untuk membeli jualannya ya. Jadi katakanlah di sini ada big trader, dia mau jual price-nya di sini ya. Sebenarnya sih ini agak complicated ya lagi. Katakanlah di sini ada investor ya. Tapi banyak juga sih big trader itu, bisa bank, bisa investor, bisa kalau istilahnya kan hedge fund gitu, hedge fund bisa. Oke, pada intinya gitulah. Jadi di sini ada orang yang mau jual besar uangnya dan dia memerlukan pembeli yang besar. Orang dia mau jual besar, masa harus pembelinya sedikit, kan nggak mungkin ya. Nanti price malah dia booming ke atas ya kalau udah dieksekusi. Jadi dia memerlukan price yang besar, pembeli yang besar. Pembeli yang besar itu adalah stop loss ini. Banyak stop loss di sini akan menjadi pembeli bagi big trader ya. Jadi disinilah dia akan jual. Dan bentuk dari candlenya adalah fake breakout ya. Oke, itu teman-teman sekedar cerita. Kita lanjut ya sekarang. Oke, aset yang lain ya, ini asetnya. Oke, sekarang hari Sabtu jadi nggak ada market ya. Perhatian ya, sekedar mengingatkan jangan trading di OTC market ini ya. Ini adalah market full manipulasi ya. Oke, market real tutup ya. Katakanlah di Euro USD. Round number ya, signifikan kita cari contoh signifikan teman-teman ya. Nah, 900 di sini ada 900. Ini ada 121900. Ya, ini kan 900 nih. Bisa dilihat. Sini 900. Ya kan? Nah, apa yang terjadi? Ya, ini yang kita tunggu ya, reaksi-reaksi seperti ini. Ini kan 900 di sini. Satu di sini oke lah, nggak ada reaksi ya. Dia belum nyentuh udah balik ya. Nah, di sini ada reaksi ya. Candle loss momentum, candle loss momentum, candle yang loss momentum doji ya. Artinya apa? Kemungkinan ke bawah ada, kemungkinan ke atas ada. Tinggal tunggu aja candle ini teman-teman ya. Kalau udah ini muncul ya udah, kita bisa entry buy di sini. Enak banget ya. Enak kalau bicaranya ya. Kalau udah live trading bingung. Saya juga gitu ya. Oke, apa sih yang terjadi di sini ya? Cerita sedikit. Yang terjadi di sini adalah pola dari fake breakout yang tidak lain adalah merupakan warning star. Nah,
Morningstar adalah merupakan bullish hammer ya. Nih kalian kalau digabung candle ini ya, 3 candle ini digabung, satu kalian cek dulu di mana openingnya. Opening dari Morningstar adalah di sini. Oke. Kemudian closingnya di mana? Closing dari candle terakhir, candle 3 adalah di sini. Itu artinya apa? Ini lebih tinggi dari ini closingnya lebih tinggi dari opening. Artinya apa? Artinya dia berbentuk di sini bullish ya. Sini warnanya adalah green atau hijau ya. Kemudian ada ekor atas, ada ekor bawah. Nah, beginilah penampakan sebenarnya dari Morningstar ini. Tapi Morningstar ya berbeda-beda ya. Gak melulu harus seperti ini. Nah, ini dia teman-teman. Candlenya begini. Kemudian di sini ada 900. Perlu kalian ketahui, ini adalah seperti doji bullish ya. Seperti hammer ya. Kalau bilang hammer kan salah juga kan. Hammer seharusnya kan begini. Yang ada kecil di atas, bawah. Kalau ini ada, ini akan lebih kuat dari ini teman-teman. Karena wicknya ini lebih panjang dari ini. Ini akan lebih kuat. Nah, perlu kalian ketahui catatan bahwa ujung ini adalah resisten ya. Ujung ini adalah support. Di tengah-tengah ini ada juga namanya support ya. Kemudian ini di bawah ini di openingnya, kalau dari 3 candle ini yang udah digabung adalah support juga. Nah, jadi yang menjadi syarat kita adalah rejection. Nah, kalau dalam kasus ini di mana rejectionnya? Rejectionnya ada di opening dari doji ini ya, atau kita katakanlah doji hammer gitu ya. Nah, kalian lihat di sini, dia pasti di sini reject, dan ini adalah merupakan openingnya dalam 3 candle ya. Yang openingnya ini ya. Jadi bisa reject di sini, bisa reject di tengah-tengah di sini, atau bisa reject di round number juga bisa, tergantung trennya gimana. Ini kan marketnya ranging teman-teman, itu yang mungkin membuatnya ya, kita harus juga pelajari hubungan antara kondisi market dan tekanan. Kalau ranging ya tekanannya cenderung seperti ini, kuat dia turun, kuat dia naik, maksudnya besar-besar gini loh ya, ini besar-besar. Kalau dia ranging market besar-besar ini bukan berarti strong ya. Kenapa besar-besar begini? Satu, karena di sini tidak ada likuiditas, apa namanya? Di sini jumlah trader terlalu sedikit ya. Jadi antara gap harga itu tinggi sehingga membuat candlenya besar begini. Besar. Oke, itu kira-kira teman-teman. Kemudian ada lagi ya, itu satu contoh. Kita cari yang bulat-bulat ya. Bulat-bulat yang 800 gitu ya. Nah, di atas ini apa ini? Nah, ini. Tuh, dilihat tuh. Sini ada 200 ya. Hasilnya gimana? Retrace dan terjun ke bawahnya. Oh iya, saya lupa juga. Kenapa trader itu? Karena ada hubungan dengan round number. Karena kenapa? Karena trader itu akan entry di signifikan begini ya, apa namanya? Angka yang bulat ya. Jadi kalau kita trader, kalau ada trader atau mungkin orang bank gitu ya, orang bank, dia akan otomatis lebih enak secara psikologi mengetik 200 daripada 21915 ya. Jadi dia akan lebih senang melihat mengetik 200 gitu, 1500, 1700. Dan juga kalau trader hedge fund ya, hedge fund itu kan yang mengelola keuangan dari investor ya. Jadi di sini ada katakanlah hedge fund seperti apa namanya itu,
hedge fund apa ya itu, Norman Sharp gitu ya, apa nggak tau lah itu, pokoknya bank besar itu saya lupa namanya, Goldman Sachs ya, baru ingat Goldman Sachs ya. Goldman Sachs itu ya, tulisannya Goldman Sachs gitu ya. Ini kan hedge fund ya, jadi dia itu kan terkelah dia ini itu kan mengumpulkan banyak uang dari uang orang ya, uang yang kaya. Nah, biasanya orang-orang ini dia kan trader juga kan, katakanlah dia perlu uang gitu, dia bilang ke Goldman Sachs ini, oke, saya mau jual di 1.500 gitu, dia pasti juga bilang gitu, saya mau jual di 1.400, saya mau jual di 10.000 gitu. Jadi Goldman Sachs ini akan mencari harga dari itu ya, untuk dia trade. Misalkan, oke, saya mau jual di ini 12.200 gitu ya. Nah, di sini kan Goldman Sachs-nya udah nyeting harga di sini 12.200. Tapi Goldman Sachs kan dia mau untung juga ya. Mau untung, maka kemungkinan dia akan menjadi seperti ini ya. Harga naik dikit ya. Di sini harga kan naik dikit nih. Harga naik kira-kira berapa itu pipnya itu? Mungkin 10 berapa pip ya. Tapi bagi hedge fund ini besar nilainya. Katakanlah ini 1 bilion gitu kan, kali 10.000 kan banyak juga ya. Jadi dia dapat untung. Itulah yang menyebabkan terjadinya banyak fake breakout ya. Oke, itu alasannya teman-teman. Oke teman-teman, itu saja ya. Kalian nanti cari lagi round number yang signifikan. Kalian bisa entry di sana-sana aja gitu. 1.500 kayak gini. Kalau ini candlenya apa? Breakout, ya udah kalian buy. Tapi hati-hati, di sini ada 200 EMA ya. Itu breakout atau enggak sih, ini tergantung trennya. Ini pasti trennya di bawah kuat ya. Kita identifikasi, oke, trennya kuat ya. Di sini ada trennya teman-teman. Sebelumnya ada ranging, dan sebelumnya dia downtrend, ranging udah berakhir, tren ya. Kenapa ini kuat? Padahal ini kan kayak exhausted ya, atau exhaustion candle. Ini pertama dia nembus 100 EMA kan lumayan kuat ya. Kemudian dia nggak retrace, artinya kan dia mau tembus ke atas terus. Ini udah exhaustion sih, makanya ini dia close di 200 EMA ya. Sebenarnya ini udah nggak kuat juga sih ya, tapi masih bisa lah di buy. Atau kalau nggak nyari aman ya jangan cari yang besar, cari yang signifikan ya. Nah, ini dia lagi berapa ini, lagi di 200 itu ya. Nah, biasanya kalau kayak gini kan dia nggak ada fake breakout ini, price nggak ada ke atas ini. Biasanya dia ini disebabkan oleh nggak ada hedge fund di sini ya. Kalau hedge fund biasanya dia akan nyari untung, jadi price lewat sedikit biasanya gitu, baru dia turun. Kalau ini biasanya murni ya trader ya, disebabkan oleh transaksi yang biasa aja, nggak ada manipulasi di sana, dia cuma reject langsung. Karena kan kalau reject ini biasanya dia jual langsung, sini langsung jual, sell langsung sell. Jadi ada keseimbangan ya antara trader misalnya. Oke teman-teman, itu saja penjelasannya, sudah cukup panjang untuk materi atau teori yang tidak terlalu perlu dihafal ya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan salam trader.